Guys, ayo meeting. Kok gak ada orang? Guys, biasanya kan korban ghosting itu buat orang-orang HTS kan ya? Di Indonesia ternyata presiden aja bisa di ghosting loh. Ya, satu persatu teman dekat Presiden Jokowi mundur dari jabatannya di pemerintahan atau di BUMN. Yang bener aja, rugi dong. Fenomena teman yang datang dan pergi kini tampak dalam kubu Presiden Jokowi. Beberapa orang yang sempat menjadi orang kepercayaan Jokowi dilaporkan mundur dari jabatannya karena dianggap tak sejalan lagi. Mundurnya beberapa orang itu diduga akibat adanya dugaan keberpihakan Jokowi kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lalu siapa saja sederet nama orang-orang yang meninggalkan Jokowi? Ahok memutuskan buat mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina terhitung pada Jumat 2 Februari 2024. Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Ahok @basukibtp. Ia mengaku mundur dari Komut Pertamina karena ingin mendukung dan ikut berkampanye untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Awalnya sih rencana Ahok ini katanya sempat ditolak sama Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati bilang Ahok memang ditugaskan buat menjaga Pertamina. Tapi Ahok tak ingin berpangku tangan melihat partainya berjuang sendiri dalam Pilpres 2024 ini. Ahok mengaku sebenarnya niat mengundurkan diri dari jabatan Komut Pertamina sudah lama ada di benaknya. Tapi karena ada beberapa tugas yang belum selesai, sehingga niat itu baru bisa terrealisasi pada awal Februari 2024. Wah, bertanggung jawab sekali ya Pak, hehehe. Oh ya guys, kedekatan Jokowi Ahok udah terjalin lama, yang mulai tampak sejak Jokowi Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Saat itu Jokowi Ahok diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Kemudian Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur usai Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014. Wits, besti banget nih bos. Kami ini sebagai BUMN nggak boleh kampanye untuk menyuarakan apapun. Kalau mau harus mundur. Nah, saya mau mundur. RUPS tahunan belum jalan lagi. Sedangkan RKAP yang udah saya pelajarin sampai berbulan-bulan, udah kita awasin, sampai ada KPI kita awasin, semua target kita awasin, termasuk transisi energi. Nah, setelah Ahok hengkang dari perusahaan minyak negara, ia pun langsung ikut berkampanye. Di minggu-minggu pertama kampanyenya, Ahok udah dibuat viral dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Jokowi dan Gibran gak bisa kerja. Duh, baru mulai aja langsung diulti nih Pak Ahok. Tapi guys, jangan salah kaprah dulu ya. Kata Pak Ahok, sebenarnya pernyataan dalam video itu dipotong-potong nih sama netizen. Sehingga publik jadi gak bisa memahami konteks yang disampaikan Ahok dalam kampanye tersebut. Politisi PDIP itu mengaku sudah lama mengenal dan bekerja sama dengan Jokowi, sehingga tak mungkin dirinya mengeluarkan pernyataan sembarangan di depan umum buat menyerang Jokowi. Bukan, justru jangan dipotong, konteksnya apa. Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Ini mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Nah, itu. 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 Nah,
mesti dilanjutkan. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Kita lanjut ke Cawapres nomor urut 3 sekaligus ex-Menko Polhukam RI, Mahfud MD. Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Jokowi secara langsung pada Rabu 31 Januari 2024. Baru kemudian, Jokowi resmi mengeluarkan kepres yang mengesahkan berhentinya Mahfud sebagai Menko di hari yang sama saat Ahok mengumumkan pengunduran diri juga, yakni Jumat 2 Februari 2024. BTW, kenapa sih Pak Mahfud milih mundur? Kenapa nggak dua-duanya dijalanin aja, Pak? Kan lumayan tuh, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Hehehe. Mahfud bilang selain karena alasan etik, ia mundur juga karena alasan elektoral. Ex-Menko Polhukam ini bilang, dirinya ingin lebih leluasa berkampanye sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku sudah lama kepikiran buat mundur dari jabatannya sejak debat perdana Pilpres 2024. Karena ia merasa bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Tapi bukan berarti Mahfud akan membocorkan rahasia negara loh ya. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama. Agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya. Sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Perginya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju ini mengakhiri perjalanannya bersama Jokowi selama 4,5 tahun di pemerintahan sejak 2019. Sebelumnya ex-Menko Polhukam itu juga pernah menjadi calon terkuat sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019 sebelum nama Ma'ruf Amin dideklarasikan sebagai pendamping Jokowi. Mahfud ngakunya sih nggak sakit hati ya guys, walaupun dirinya batal jadi cawapres waktu itu. Tapi kan sekarang beneran jadi cawapres ya Pak. Musisi sekaligus ex-komisaris PT Telkom Indonesia, Abdi Negara alias Abdi Sleng, juga memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Abdi supaya dirinya bisa ikut berkampanye mendukung Ganjar. Abdi dulunya dikenal sebagai relawan pendukung Jokowi. Tapi dalam Pilpres kali ini, ia memilih merapat ke kubu Ganjar. Ia pun mengaku mundur dari posisinya karena ingin menghormati aturan dan nilai-nilai etika. Abdi pun berharap, nantinya di dalam pemerintahan Ganjar Mahfud, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dapat dihilangkan. Jadi, biar tidak ada dusta di antara kita. Dan Bu, apa Bu? Nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari ya seperti teman-teman saya bilang ini perjuangan, ini bagian dari perjuangan kita selalu ditanya Ibu, Bu. Berbeda dari yang sebelumnya, yang baru-baru aja memutuskan buat mundur dari jabatannya, Andi Wijayanto justru sudah menarik diri sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sejak Oktober 2023. Alasannya karena dirinya ingin menjaga netralitas, terlebih Andi sudah memutuskan bergabung dengan anggota TPN Ganjar Mahfud. Tahu nggak sih, Pak Andi termasuk sosok yang dekat dengan Jokowi loh. Ia pernah terlibat dalam pemenangan Jokowi Yusuf Kala dalam Pilpres 2014 silam. Andi juga sempat dipercaya menjadi deputi tim transisi yang mengawal pergantian kekuasaan dari Presiden SBY ke Jokowi. Karir Andi terus melejit, bahkan ex-Lemhanas ini juga pernah ditugaskan sebagai sekretaris kabinet dan dilantik oleh Presiden Jokowi usai 10 hari kabinet kerja dibentuk. Selanjutnya ada Jaleswari Pramowardhani yang sebelumnya menduduki posisi sebagai Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Jaleswari memilih mundur supaya bisa gabung dalam kampanye Ganjar Mahfud.
Ia mengaku pamit undur diri karena ingin fokus memenangkan paslon nomor urut 3 tersebut. Perjalanan Jaleswari bergabung dengan KSP dimulai sejak 2014. Saat itu, Jokowi masih berpasangan dengan JK. Ia sempat menjadi staf sus sekretaris kabinet Andi Wijayanto. Kemudian pada 2015, Jaleswari menjabat sebagai staf sus kepala KS. Lalu Jaleswari dilantik sebagai Deputi 5 KSP bidang politik, hukum, keamanan, dan HAM pada 2016. Dalam tapak karir berikutnya, Jaleswari tetap berada di istana, hingga kembali dilantik oleh Muldoko untuk menduduki jabatan Deputi 5 KSP pada Juni 2020. Banyak juga ya bestinya Jokowi yang undur diri. Bahkan dari yang disebutkan tadi tuh, semuanya merapat ke kubu Ganjar Mahfud. Solid! Terus gimana ya komentar pakar politik tentang fenomena ini? Pakar politik Ujang Komarudin bilang mundurnya beberapa staf Jokowi ini merupakan pilihan politik masing-masing. Apalagi mereka yang mundur sebagian besar bertujuan untuk ikut kampanye, memenangkan Ganjar Mahfud. Sehingga Ujang menilai mundurnya orang-orang tersebut sebagai bentuk keterikatan emosional mereka dengan Megawati atau PDIP. Ya itu soal pilihan politik. Ya katakanlah kalau di situ ada Ahok, dulu sebelumnya ada Andi Wijayanto, lalu di kabinet Mahfud MD. Ya karena memang mereka satu kelompok, satu gerbong. Ahok kader PDIP, lalu Andi Wijayanto lebih dekat dengan PDIP, lalu Pak Mahfud MD dicalonkan sebagai cawapres oleh PDIP. Jadi keterikatan emosionalnya ada dengan Megawati ataupun dengan PDIP. Tapi di sisi lain, tak hanya staf Jokowi yang memutuskan mundur buat all out memenangkan Ganjar Mahfud dalam Pilpres. Menurut Ujang, ada juga politisi atau tokoh-tokoh PDIP yang tetap mendukung Jokowi. Bahkan beberapa figur memutuskan buat hengkang dari Partai Banteng untuk tetap berada di barisan Jokowi. Oh, jadi gitu. Bukan cuma jodoh doang yang pilih-pilih guys, tapi politik juga bisa dipilih loh. Jadi mana yang cocok, ya silahkan dipilih ya guys. Boleh beda pilihan, asalkan jangan musuhan. Karena apapun pilihan kalian akan berkontribusi untuk Indonesia di masa depan.